Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Kalengkongan dengan NIM 220211060166. Jadi di sini saya akan menjelaskan praktikum jaringan dan komunikasi data lab 13.3.2 paket tracer use ping and trace router to test network connectivity dalam physical mode. Jadi di sini terbagi dalam beberapa part, yaitu yang pertama use ping command for basic network testing, lalu yang kedua kita disuruh untuk use tracer route trace route commands for basic network testing, dan yang ketiga troubleshoot the topology. Oke, kita masuk saja ke part yang pertama, yaitu use the ping command for basic network testing. Jadi di sini kita sudah disediakan beberapa komponen yang sudah ada dalam file paket tracernya. Kita sudah disediakan router 1 dan switch 1 serta dengan PCA juga. Lalu di sini langkah selanjutnya kita klik satu kali di PCA, kita masuk ke menu desktop, kita cari command prompt. Di sini kita disuruh untuk melakukan ping kan. Kita akan melakukan ping. Jadi kita misalkan klik ping. Misalnya di sini kan IP yang ada di sini untuk PC untuk di sini kita ping ke 192.168.1.1 yaitu router 1 ya. Kita disuruh ping ke router 1 192.168.1.1. Oke, di sini ping berhasil. Artinya jika seperti ini artinya data dapat diterima oleh server oleh router. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini kita disuruh untuk melakukan hal yang sama di jendela command prompt di PCA. Sama, kita lakukan ping dengan macOS nya. Jadi kita melakukan ping dengan MAC address nya. Kita coba tes ping. Oke. Ya, di sini bisa terlihat berhasil. Ping bisa berhasil dilakukan dengan respons atau output yang sama dengan ketika kita menjalankan ping dengan menggunakan IP address IPv4 ya, bisa terlihat. Selanjutnya di sini kita langsung lanjut saja. Ini ya langkahnya. Selanjutnya kita lanjut ke tahap selanjutnya. From PCA, di bagian B, from PCA ping address listed in the following table and record the average round trip time and IPv4 TTL or IPv4 hop limit. Oke. Jadi di sini kita akan disuruh record the average atau rata-rata dari round trip time and IPv4 TTL or IPv6 hop limit. Oke. Jadi di sini kita akan coba klik lagi menggunakan prompt yang tadi, yaitu ping ini, untuk melihat rata-rata ininya. Sebentar. Oke. Nah, bisa terlihat di sini itu average-nya itu ada di sini 0 ms ya. Average-nya 0 ms. Dan kalau untuk TTL hop-nya itu ini TTL untuk TTL-nya, dan itu sudah berarti juga hop limit kalau kita mencoba dengan IPv6 ya atau MAC address-nya. Coba kita tes lagi dengan IPv6. Oke, TTL-nya sama, dan di sini dia
average-nya 0 juga, sama. Kita disuruh mengetes ke semua ini ya, ke semua destination dalam addressing table. Tapi yang bisa kita lihat di sini kita sudah mengetes beberapa. Ini sudah sesuai dan ini akan diisi nantinya. Kita lanjut saja ke step yang kedua, yaitu perform pings from S1 to external. Jadi kita disuruh untuk perform pings for S1 to external. Untuk table ini akan saya isi nantinya dan akan dikumpulkan juga. Oke, jadi di sini kita akan coba sebentar. Ya, di sini kita akan coba untuk extend ping ya, extend ping from comments on PCA. Jadi kita akan buka lagi PCA. Di sini kita ketik ping. Tekan enter. Ini akan menampilkan opsi bantuan dari ping tersebut supaya kita bisa coba gitu, misalkan ping min n atau min v atau min t gitu untuk kita melakukan ping ya terhadap itu. Nah, kita di sini disuruh untuk what are ping result from S1 to SP internal. Oke. Jadi kita akan mencari tahu result from switch 1 to SP and external. Caranya kita melakukan ping dengan opsi T, yaitu target ya, ini opsi T target. Di sini S1 itu dia menggunakan S1, kita pertama ke S1 to SP and external. Oke, jadi pertama kita ke eksternal dulu ya dengan IP berikut. Kita coba tes. Oke, tidak bisa. Kita coba copy lagi. Oke, kita coba enter. Kita lihat apakah pinging berjalan. Request timeout. Oke, di sini berbeda dengan respon-respon sebelumnya. Di sini destination host is unreachable. Berarti ini hostnya tidak bisa terbaca ya. Nah, ini menandakan bahwa kita memang tidak bisa melakukan ping keluar atau ke eksternal tanpa melalui ISP. Nah, untuk mengilustrasikan bagaimana caranya host tidak terjangkau, itu kita tinggal coba close lagi. Kita klik satu kali pada ISP. Sebentar. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi di sini selanjutnya, karena kita sudah mengecek bahwa eksternal ping dan juga eksternal ping ke IPv4 ini dan IPv6 ini tidak bisa, kita akan langsung coba untuk membuatnya menjadi bisa dengan cara kita akan menghubungkan kabel ini, apa namanya ini, kabel konsol. Kita hubungkan ke
satu sorry satu sebentar, saya sudah oke. Setelah sudah terhubung, kita coba buka terminal. Oke, enter, kita klik enable dulu. Oke, setelah itu kita apa tadi, kita kita ping dulu yang pertama, R1 nya oke. Kita coba enter. Ya, di sini bisa terlihat sukses. Kita coba juga IPv6 nya. Oke. Ya, di sini sending, dan ini juga masih berjalan. Success rate-nya is 0%, 0/5. Bisa terlihat di sini. Kalau ini kan tadi success rate-nya itu 80%. Nah, di sini itu success rate-nya 0%. Ini tidak berhasil ya artinya. Jadi kita coba ping ke eksternal. Oke, kita coba tes. Oke, ini juga tidak berhasil. Kita coba ping yang ininya. Ini tidak berhasil juga. Oke, selanjutnya kita di sini kita coba lihat lagi di sini untuk tasnya. Di sini kita sudah melakukannya. Oke, kita lanjut. You can stop, Ctrl C, tracer result. Oke. Di sini ada pertanyaan, what are the ping result from S1 to ESP and external. Jadi yang pertama kita ping ke ESP, ya itu tidak berhasil. Berhasil tapi success rate-nya 80%. Setelah itu kita coba dengan IPv6 nya ke ESP itu dapat 0%. Lalu yang ketiga kita coba di eksternal,
eksternal IPv4 itu kita dapat 0%, dan begitu juga dengan IPv6 nya ya. Jadi kita lanjut saja ke part yang selanjutnya, part 2. Oke. Sebentar. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu sebentar, kita coba lihat di sini. Kita langsung masuk saja ke tahap selanjutnya, yaitu di sini kita disuruh from PCA use trace from PCA use trace tracer to, ini apa nih? Ini IP dari eksternalnya ya. Oke, kita coba masuk ke ini, kan berarti C ya, berarti ini command prompt kita. Oke, kita coba tes. Kita keluar dulu dari terminal, masuk ke command prompt. Oh, ini masih berjalan ya. Sorry, ini kita Ctrl C dulu, kita clear kalau bisa. Oke, tidak bisa. Kita coba langsung saja copy ini tracer 209 dan seterusnya. Dan di sini bisa terlihat ini adalah IP yang ada dalam 202 dan seterusnya. Oke, selanjutnya di sini note you can stop the trace. Oke. Selanjutnya the trace result indicate path. Oke, ini mengindikasikan from PCA to external from PCA. Jadi ini eksternal IP eksternal yang terhubung ke PCA gitu. Jadi ada 192.1.1 itu IP dari router 1 ya, dari router 1 untuk interface gate 001, dan ada banyak di sini ya. Kita stopin saja di sini. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu repeat the tracer command. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk bagian B ya. Kita coba copy paste. Host please check the name and try again. Oh, salah ya. Oh iya, ada titik di ujung, harusnya tidak ada. Nah, baru benar di sini. Ini adalah sama seperti tadi ya, tapi ini dalam bentuk IPv6, ini dalam bentuk IPv4. Oke, kita stopin saja. Kita masuk ke step yang selanjutnya, yaitu from S1 use the traceroute command eksternal. Oke, jadi kita disuruh masuk lagi ke terminal. Di sini kita disuruh traceroute ke yang tadi. Oh, kita akan melakukan perbandingan ya, sepertinya dari CMD kita dengan yang dari switch. Oke. Nah, di sini kan tadi terbaca IP ini itu sebagai eksternal ya di bagian sini. Nah, ini dianggap sebagai internal karena switch 1 itu sebagai penghubung dari semua perangkat yang ada ya. Jadi dari router 1 ke switch 1, dari PCA ke switch 1. Lebih seperti itu. Kita lanjut. You can just enter the typing traceroute. Oke. Note the available option are limit in packet trace router. Oke. Kita masuk ke part 3 saja. Correct the network connectivity issue at ESP. Jadi kita disuruh untuk memperbaiki the network connectivity issue at the ESP. Jadi kita akan memperbaiki ini ya. Kenapa ini tadi kan kalau diperhatikan tadi itu tidak bisa melakukan konektivitas terhadap ESP ya. Jadi di sini kita akan coba untuk lanjut sebentar. Oke, kita from terminal S1 SSH into ESP. Oke, from terminal S1 kita ketikkan ini. Kita untuk masuk ke admin router 1 ya, yaitu ESP. Kita coba enter. Passwordnya di sini. Oke, di sini passwordnya kita tidak diberitahu passwordnya kah? Passwordnya enter saja mungkin ya.
Oke, kita coba dengan password kosong ya. Apakah bisa? Oke, login invalid, berarti ini ada password ya. Kita harus cari dulu password kredensial dari admin ya. Sebentar, ini apa tidak ada ya? Gimana cara kita mencari tahu kredensial dari admin? Sebentar. Kita coba lihat lagi. Coba kita konekkan lagi. Oke. Jadi passwordnya itu kelas seperti kita membuat awal ya, tapi di sini tidak ada petunjuk. Saya cuma mencari dokumentasi dari teman saya yang sudah selesai lain. Ternyata passwordnya adalah kelas. Di sini tidak ada petunjuk untuk passwordnya. Oh, di sini ada ya ternyata. Sorry, saya tidak melihat username admin dan password kelas. Sorry. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di sini. Kita akan mengkonfigurasikan. Sebentar. Show terlebih dahulu ya. Oke, jadi ini interface yang sudah tersetting dari awal. Itu selanjutnya kita akan incorrect IP address. Oke, jadi incorrect IP address ini kita coba show dan oke. Di sini kita coba lihat detail dari lognya ini ya. Oke, tidak ada. Sebentar. Ya, sudah. Kita coba lihat correct issue found. Oke, jadi issue found yang didapat itu dari PCA ya. PCA. Oke, kita akan coba konfigur terminal ya, mengikuti instruksi yang ada saja. Coba kita perhatikan dulu ya sebentar. Coba teliti dulu ya untuk menganalisa. Oke. Oh iya, di sini ada sedikit perbedaan. Jadi ini untuk interface dari Gigabyte Ethernet 001 itu IP address-nya itu seperti berikut, sedangkan di sini itu disuruh seperti berikut. Nah, kita berarti harus mengubah hal tersebut ya. Jadi kita akan coba ikut ya konfigur terminal. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke mode config. Oke, kita langsung saja masuk ke baru kita coba interface /no/1. Nah, baru selanjutnya IP address 8.1.1 255.2
addressnya kita ambil saja dari sini. Sembilan titik 165.200 titik 255 titik 255 titik 255 224. Oke, sebentar, ada yang error. Oh, salah. Ini harusnya sebentar, ada yang salah. 226 salah, ini 225 titik 255 titik 255 titik 224 165 titik 200 titik sebentar. Oh, ini 225. Oke, setelah itu IP address IPv6 kita masukin yang tadi ini. Baru sebentar, salah. Di sini IPv6-nya itu yang ini ya, yang ESP, sorry. Oke, baru /64. Lalu setelah itu IPv6 ini. Oke, setelah itu Oke, setelah itu shutdown exit. Baru verify. Kita akan coba memverifikasi
Sepertinya kita exit saja dari sini. Exit, kita buka command prompt, kita coba ping. Kita coba ping ke IP yang tadinya tidak berhasil ya. Kita coba lihat. Ya, bisa dilihat di sini IP-nya itu sudah bisa berhasil, dan kita coba ping lagi ke IPv6-nya, apakah berhasil. Oke, berhasil juga. Baru di sini kita coba use attended password ping. Oke, sudah berhasil ya. Oke, kita coba ping ke sini. Oke, sini bisa terlihat berhasil juga. Request timeout. Oke, lalu kita coba lanjut. Di sini kita disuruh untuk to illustrate the result, host unreachable, shutdown the gigabit Ethernet 01 interface in ASP router from switch 1 SSH G00 ASP interface use password class S1 SSH. Oke, jadi di sini kita akan buka terminal lalu kita shutdown dulu ini. Exit dulu, masuk ke S1, baru kita ini passwordnya kelas, baru masuk ke SP lagi ya, seperti yang tadi. Baru kita use shutdown to command disable di dash. Oke, kita coba shutdown. Oke, kita masukkan shutdown. Sebentar. What instruction complete ping and error message enable. Oke. Ini sudah ya, ini kita sudah coba mengetes tadi melewati command prompt. Kita lanjut saja ke langkah selanjutnya. Using ping R1. Oke, kita masuk ke R1 ya. Oke, from R1 ping external on external network using the IP address. Oke, kita masuk terminal dulu. Kita coba hapus lagi yang tadi. Kita coba pindah ke iya, kita disuruh tambahkan PCB konsol dari R1 ke
sini. Oke, sekarang kita coba menyalakan dulu. Kita coba ping. Nah, di sini sudah berubah menjadi R1. Kita coba ping ke ESP ya. Di sini sukses, rate persen 100%. Lalu selanjutnya ping eksternal V4. Oke, sukses juga. What is the IP address used? Di sini IP address used-nya itu dia menggunakan ESP ya. Ini. Oke, selanjutnya kita coba ping, lalu press enter di accept. Oke. Oke, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Sebentar, kita coba enable dulu ping, lalu kita inputkan IPv4. Baru targetnya itu ini. Repeat count-nya kita coba enter saja ya. Datagram set-nya juga enter 0 0 0 0. Oke, success rate 100%. Kita bisa lihat di situ. You can extend the ping to observe where there issue network, dan seterusnya dan seterusnya. Selanjutnya kita juga di sini from the SSH session ping. Oke, kita akan coba menggunakan ESP ya. Kita coba ping ke ESP, ping lagi, kita menggunakan IP target IP address dari ESP nya. Ini enter saja. Repeat count-nya ini di sini kita disuruh 50.000 ya. 50.000. Size-nya enter saja, yang lain enter. Oke, coba lihat, coba tunggu. Oke, kita coba tunggu. Ini akan mengetes apakah jaringannya bisa sukses atau tidak. Kita tunggu saja. Atau coba kita tidak bisa dikontrol sih ya. Oke, jadi kita tunggu saja sampai hasil pengecekan ini selesai. Ini kenapa bisa lebih lama, karena dia mengulang terus repeat count-nya 50.000 ya. Jadi memang agak sedikit lama. Kita tunggu saja. Letter U. Oke, letter U itu sebagai indicates a destination unreachable. Oke, jadi letter U itu mengindikasikan ketidakterbacaan ya, atau bisa juga disebut error NAPDU was specified by R1 each period. Jadi dalam periode tertentu indikasi ping time waiting for a reply from external in example 1% package losing. Jadi ini semacam buffering gitu ya. Tapi di sini harusnya di punya saya ini tidak ada ini ya, tidak ada masalah ya. Semua berhasil berjalan ya.
Ini tidak bisa di skip kah? Oke, kita coba lihat di sini. The ping extremely okay. The PT activity window check result and verify all assessment item and activity correctly test. Oke, sebentar, ini kita tunggu sampai tesnya selesai. Jika ada indikasi letter U ya tadi katanya, itu mengindikasikan bahwa adanya paket loss atau kehilangan paket yang dimana dapat menyebabkan ya jaringannya terganggu gitu. Mungkin kita sementara menunggu ini, kita lanjut saja ke refleksi ya. Refleksi di sini dia tanya what could prevent ping or trace router response from reaching the originating device beside network connectivity issue. Jadi sebenarnya di sini itu firewall itu baik di tujuan host asal atau perangkat perantara itu memblokir ICMP gitu. Jadi tadi itu memang tidak berhasil. Tapi salah satunya juga kenapa di sini kan kenapa ping or trace router response from reaching itu sangat berpengaruh kepada networking issue itu karena ping itu kan dia mengirim data mencoba mengirim dan menerima data dari IP yang ditargetkan. Nah, kalau misalkan konektivitas dari perangkat kita dan IP tersebut itu terganggu, itu kita bisa lihat dari ping, dari komen ping itu gitu. Jadi misalkan konektivitas perangkat kita terganggu, itu bisa dilihat, atau konektivitas perangkat yang kita tuju itu terganggu, bisa dilihat dari ping tersebut gitu. Itu sama seperti speed test gitu, seberapa cepat dan seberapa lama paket bisa terkirim gitu. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu if your ping a non-extend address on the remote network such as 20, what is the message display, the ping command, bla bla dan seterusnya. Jadi pesan yang bisa akan ditampilkan itu ketika if your ping is a valid host address and receive the response, itu ketika dia menerima respons itu yang seperti tadi ya, kita bisa lihat di mana tadi ya, sebentar, di sini sepertinya. Oh, tidak ada ya, ini tidak bisa di scroll ke atas lagi. Coba kita tes. Intinya yang akan keluar itu request timeout, jadi dia atau tidak destination host unreachable gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau request timeout itu berarti host asal itu sudah mengirim echo tapi tidak bisa menerima echo gitu, tidak bisa dalam reply dalam batas waktu tertentu. Nah, kalau destination host unreachable itu biasanya dikirim oleh router yang tahu bahwa jaringan tujuan itu tidak dapat jangkau, jadi tidak dapat dibaca gitu. Mungkin bisa dibilang tidak dapat terhubung juga, karena kan seperti tadi dalam contoh kasus tadi itu kan berarti IP-nya itu karena kesalahan IP konfigurasi, artinya ya tidak bisa terhubung gitu, karena sama saja seperti berarti perangkatnya hidup tapi tidak bisa terkonektivitas karena alamat IP-nya itu salah gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya poin ketiga, if you ping an address that does not exist in any network in your topology such as 192.168.1.5.3 from a Windows based PC, what is message display? Oke. Jadi pesan yang biasanya akan muncul ketika ditampilkan oleh Windows itu biasanya reply from IP tertentu, gateway, destination host, undisable, seperti tadi yang kita jelaskan ya. Pesan ini menunjukkan bahwa default gateway dari pengirim itu dalam kasus ini R1 untuk PCA tidak memiliki rute ke jaringan tujuan. Jadi ya karena memang konfigurasinya salah dari awal, dia ya tidak bisa gitu, tidak ada rute ke tujuan gitu. Ya, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Di sini kita coba lihat ya. Kita coba lihat lagi. Oh, ini lama sekali ya. Tapi pada akhirnya ya tetap dia akan memberikan hasil sukses rate ya di sini ya. Jadi nanti dia akan tetap memberikan hasil sukses rate. Oke, terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih.